Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, begitulah sebaik lagu yang dipopulerkan oleh grup band Kus-Plus yang menggambarkan kesuburan tanah Indonesia. Indonesia memang terkenal sebagai negara agraris, dan sebagian besar masyarakat kita bercocok tanam atau bertani. Tanaman padi menjadi tanaman yang mayoritas dibudidayakan oleh petani kita, dikarenakan masyarakat kita masih mengkonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat. Tingkat konsumsi beras di Indonesia masih cukup tinggi sehingga masyarakat petani kita masih memilih budidaya padi sebagai budidaya yang diminati. Selain itu juga pemerintah mencanangkan di tahun 2046 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Dalam budidaya tanaman padi, masih banyak tantangan yang dialami oleh sebagian petani, salah satunya organisme pengganggu tumbuhan OPT. OPT adalah momok yang mengerikan bagi petani, karena selain dapat merusak tanaman, tentunya juga dapat merugikan bagi petani. Penyakit belas atau busuk daun adalah salah satu OPT yang menyerang tanaman padi. Busuk daun sendiri disebabkan oleh jamur Pyricularia oryza. Jamur belas Pyricularia oryza dapat menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan. Mulai dari fase vegetatif umur 0 sampai 60 hasta, penyerangan jamur ini biasanya pada daun atau yang kita kenal sebagai busuk daun atau belas daun. Pada fase generatif 61 sampai 90 has, jamur ini menyerang bagian pelepah daun, dan pada fase pemasakan 91 sampai 120 hasta menyerang bagian leher atau malai buah. Biologi dan ekologi penyakit belas. Pada kondisi lingkungan yang mendukung, satu siklus penyakit belas yaitu dimulai ketika spora jamur menginfeksi dan menghasilkan satu bercak pada tanaman padi dan berakhir ketika jamur bersporulasi dan menyebarkan spora baru melalui udara, terjadi sekitar 1 minggu. Selanjutnya dari satu bercak dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan spora selama lebih dari 20 hari. Penyakit belas lebih menyukai kondisi periode embun yang panjang, kelembaban yang tinggi, dan temperatur malam hari 22 sampai 29. C. Penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan serta tanah dalam kondisi kering yang agak lama. Pengendalian penyakit belas dengan teknik budidaya. Penanaman benih sehat dan varietas tahan. Jamur penyebab penyakit busuk daun dapat ditularkan melalui benih, sehingga pengendalian dapat lebih efektif bila dilakukan sedini mungkin. Pertanaman yang terinfeksi penyakit belas sangat tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai benih. Ini perlu ditekankan sebagai syarat untuk kelulusan uji sertifikasi benih. Perlu dilakukan perlakuan pengobatan benih dengan fungisida. Perlakuan benih dapat dilakukan dengan cara perendaman benih soaking, atau pelapisan benih coating, dengan fungisida anjuran. Penggunaan varietas tahan sangatlah dianjurkan untuk pengendalian sedini mungkin, adapun varietas yang tahan terhadap serangan penyakit belas diantaranya Impari 21, Impari 22, Impari 26, Impari 27, Logawa, Impago 4, 5, 6, 7, 8. Cara tanam. Jarak tanam yang tidak terlalu rapat atau sistem jajar legowo sangat dianjurkan untuk membuat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi patogen penyebab penyakit belas, kemudian didukung dengan pengairan berselang intermiten. Sistem tersebut akan mengurangi kelembaban di sekitar kanopi tanaman. Penanaman terlalu rapat akan menciptakan kondisi lingkungan terutama suhu, kelembaban, dan aerasi yang menguntungkan bagi perkembangbiakan penyakit belas. Pemupukan. Kebiasaan petani menggunakan pupuk nitrogen dengan dosis yang terlalu tinggi akan menyebabkan tanaman padi rentan terserang penyakit belas. Oleh karena itu, penggunaan pupuk berimbang sangat dianjurkan dalam budidaya tanaman padi. Pengendalian menggunakan fungisida. Perlakuan benih dengan fungisida hanya bertahan selama 6 minggu, selanjutnya perlu pengendalian penyemprotan tanaman.
Dari hasil percobaan terhadap beberapa fungisida menunjukkan bahwa fungisida berbahan aktif mancozeb 80%, isopropanol, trisiklazole, bakterisida dan tiopanate metil efektif menekan perkembangan jamur penyebab penyakit gelas. Penyemprotan menggunakan fungisida sebaiknya dilakukan 2 kali pada fase vegetatif anakan maksimum dan awal pembungaan. Pencegahan, sanitasi lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternatif dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangat dianjurkan mengingat patogen dapat bertahan pada inang alternatif dan sisa-sisa tanaman. Kesimpulan, gunakan varietas tahan, gunakan benih sehat, hindari penggunaan pupuk N di atas dosis anjuran, sanitasi lingkungan, pengendalian secara dini, penyemprotan fungisida, hindari jarak tanam rapat.